dalam rencananya Tuhan. Cari di dunia semua hal yang ku inginkan, tapi semua sia-sia hingga kau menemukanku. Kasihmu mendekapku erat, ubahkan hidupku. Inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu. Jadikanku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu. Aku cari di dunia semua hal yang ku inginkan, tapi semua sia-sia hingga kau menemukanku. Kasih-Mu mendekapku erat, ubahkan hidupku. Inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu. Jadikanku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu. Mari bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu. Jadikanku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu. Inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu. Jadikanku
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tak bisa ku
takkan pernah meninggalkan. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna.
Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya bersyukur kalau kita semua boleh ada di tempat ini untuk sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya percaya saudara-saudara dimanapun kita berada malam hari ini, waktu kita datang di bawah kaki Tuhan, waktu kita datang masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan saudara kesegaran yang baru saudara. Segala kecapean kita, segala keterbatasan kita saudara-saudara akan digantikannya dengan sukacita, dengan kekuatan, dengan damai sejahtera. Dan biarlah malam hari ini saudara, waktu kita memuji Dia, waktu kita menyembah Dia, Sang Raja, Sang Juru Selamat itu, biarlah jangan saudara batasi kuasanya. Jangan batasi kuasanya, dan biarlah Dia mengalir dalam setiap kehidupan saudara. Di setiap keluargamu, di setiap pekerjaanmu, di setiap pelayananmu. Biarlah Dia yang memenuhi setiap kehidupanmu. Dalam setiap hatimu, setiap pikiranmu. Biarlah Dia yang memenuhi. Kami datang dengan sepenuh hati, membawa setiap hidup kami, membawa setiap hati kami. Oh Yesus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Apa yang baik malam hari ini Tuhan, kami datang membawa persembahan kami. Kami mau hanya tinggal diam Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Kami serahkan semua yang kami tahu, semua kehebatan kami, semua pikiran kami Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam Engkau. Engkau Tuhan Allah yang layak disembah. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang ambil alih. Kau ambil alih Tuhan. Kau ambil alih Tuhan. Ambil alih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari kita ulang saudara. Kita katakan dari awal. Ku karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kau
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Biarlah ini menjadi perkataan iman kita, saudara-saudara. Biarlah hari ini apapun situasimu, apapun kondisimu, percayalah bahwa Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah kita. Percayalah bahwa gak ada satu hal pun yang mustahil bagi Dia. Percayalah bahwa Tuhan mulai bukakan pintu-pintumu. Percayalah bahwa Tuhan mulai sembuhkan setiap sakit penyakitmu. Percayalah bahwa terobosan sedang terjadi dalam keluargamu. Terobosan sedang terjadi dalam pekerjaanmu. Terobosan sedang terjadi dalam pelayananmu. Oh, kami beriman Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. Kemenangan terjadi di dalam nama Yesus. Oh, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, muliakan namanya. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, tinggikan namanya Yesus. Ya la la ba shara la 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 la. Oh raba shara la 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 la. Oh raba shara la 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 la. Oh raba shara la 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 la. Oh raba shara la 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 la. Oh raba shara la 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 la.
Sembah Dia, sembah Tuhan Yesus, sembah Rajamu, sembah Bapamu, sembah Salah Pencipta semesta, Immanuel, Jehovah. Oh, 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 Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Mulai perkataan berkat untuk keluargamu. Mulai perkataan berkat bagi kesehatanmu. Mulai perkataan berkat bagi pikiranmu. Mulai perkataan berkat bagi pekerjaanmu. Mulai perkataan berkat bagi pelayananmu. Mulai perkataan berkat bagi saudara-saudara seimanmu. Oh, kami berkati, kami lepaskan berkat Tuhan Yesus bagi keluarga kami, bagi kesehatan kami. Orabashana mayara la 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 rabashi. Kinana na mayara na mayara la 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 la. Orabashana mayara la 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 la. Mengalirlah Roh Kudus di setiap rumah, di setiap pribadi, di setiap tempat yang ada Tuhan mengalir. Hanya mau membawa hati kami Tuhan, membawa hati kami padamu sebagai persembahan kami, sebagai persembahan kami yang hidup, sebagai persembahan kami yang hidup. Ku membawa hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Sekali lagi katakan, ku membawa hatiku. Angkat kedua tanganmu, katakan, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahan
sembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Sekali lagi katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Yes Lord, kami datang Tuhan dengan segenap hati kami. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Yesus, panggil namanya Yesus. Yesus, panggil namanya Yesus. 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 Oh Yeshua.
Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Bawaku erat di hadiratmu, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Benar Tuhan. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Rabasyarala. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Teruslah mengalir Tuhan. Dari tempat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Engkau Tuhan yang urapi bangsa kami. Engkau Tuhan yang penuhi bangsa kami dengan urapan yang baru. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang pakai bangsa dan negara kami. Dari setiap pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, hingga rakyatnya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang pakai bangsa kami. Di tengah Tuhan keributan yang ada Tuhan, di tengah ketidakjelasan yang ada Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan, ini waktu-Mu untuk berdiri. Ini waktu anak Tuhan untuk berdiri, to stand in the gap, untuk menjadi Tuhan penjembatan Tuhan antara ketidakbenaran dengan kebenaran. Ini waktunya anak-anak Tuhan terang Tuhan, terpancar dengan terang Tuhan, dan menunjukkan bahwa Kristus ada, bahwa Tuhan ada. Dan biarlah kami gak cuma diam melihat dari sisi samping, tapi kami mulai Tuhan bekerja dengan dalam iman
bekerja di dalam keterangan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, dimanapun kami berada, di mana Engkau taruh Tuhan, kami di mana Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang akan jadikan kami terang. Oh rabasyara la 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 rabasyira. Oh Jesus, yes Lord, amen, 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 amen. Yes Lord, amen, 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 amen. Tuhan bilang Tuhan mulai angkat pendoa-pendoa di tempat ini. Tuhan bilang Tuhan mulai angkat pendoa-pendoa yang mulai berdoa 24 jam di tempat ini. Pendoa-pendoa yang tidak cuman berdiri diam, duduk diam di samping, tetapi pendoa-pendoa yang narik ke menara demi menara untuk berdoa bagi bangsa dan negaranya, bagi umat Tuhan yang ada di negaranya. Jika itu engkau, Tuhan bilang ini waktunya. Ini waktunya engkau berdiri. Jika itu engkau, ini waktunya engkau berdiri dan mulai berjalan. Jika itu engkau, ini waktunya engkau berdiri, berjalan dan mulai berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Oh rabasyida la 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 la. Oh rabasyida la 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 la. Tuhan bilang jangan takut. Aku sudah memberikan kau pedang emas itu. Teruslah maju dan berdoa. Naiklah ke menara-menara. Dan kau akan melihat bahwa tentara-tentara Allah berjalan di belakangmu, berjalan di depanmu, berjalan di sekitarmu. Hal yang kau mulai doakan akan terjadi. Hal yang sudah Tuhan taruh dalam hatimu akan mulai terjadi. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kalau sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Teruslah Tuhan mengalir di tempat ini. Teruslah Tuhan mengalir Tuhan di setiap tempat yang ada, di setiap hati, di setiap pribadi Tuhan. Oh Tuhan kau berbicara. Berbicaralah Tuhan. Ini tempatmu, ini altarmu. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan segala pujian, hormat, syukur kami dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Boleh lambaikan tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh luar biasa waktu kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya saudara-saudara dimanapun kita berada, Tuhan itu omnipresent. Tuhan itu hadir di setiap pribadi, di setiap tempat. Dia itu gak bisa dibatasin saudara-saudara. Dia tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kecuali kita sendiri yang menjauhkan diri daripada Dia. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita merasa, wah Tuhan, aku sungguh berdosa, Tuhan, aku sudah nggak jauh dari Engkau, Tuhan, aku sudah nggak baca Alkitab lagi, Tuhan, aku sudah lama nggak berdoa, Tuhan, aku sudah lama nggak menyembah Engkau. Dan kita sudah mulai mengkotai Tuhan dan kita berkata Tuhan tidak hadir bersama dengan kita. Bukankah Tuhan bilang, saudara-saudara, waktu satu domba hilang, Tuhan gembala itu meninggalkan kumpulan domba yang lain dan mencari satu domba yang terhilang. Bukankah ini berarti waktu kita jauh dari Tuhan, Tuhan tetap ada bersama dengan kita? Bukankah waktu Tuhan mau kita ada bersama dengan Dia, Tuhan akan cari kita? Bukan oleh kuat gagah kita, bukan oleh kehebatan kita, bukan oleh jam terbang pelayanan kita, bukan oleh berapa dalam kita mengenal Alkitab, bukan berarti berapa dalam kita sudah berkecimpung dalam dunia gereja, dan kita berkata, itu baru Tuhan bekerja. Itu baru Tuhan melakukan mujizatnya. Gak begitu saudara. Tuhan gak pernah melihat apa yang kita lakukan.
Mau kita berdosa, mau kita pelayanan, Tuhan setia sama kita. Tuhan sayang. Dia agape kita. Dia nggak pernah expect apapun daripada kita. Dia cuma mau lihat satu, saudara-saudara. Hati. Hati kita. Itu yang nggak pernah bisa bohong. Kita bisa punya fasad kita dengan kehebatan kita, jago acting, dengan jago posting di sosial media. Wah, hidupku sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Hidupku sungguh penuh dengan sukacita. Hidupku sungguh dengan diberkati. Tetapi kalau hati kita busuk, saudara-saudara, buat apa? Kalau hati kita nggak percaya sama Tuhan, buat apa? Kalau kita nggak punya iman bahwa Tuhan mampu bekerja dan turut bekerja dalam segala perkara, buat apa? Karena iman, saudara-saudara, dan ketakutan tidak bisa berjalan bersama-sama. Iman dengan kekhawatiran tidak bisa berjalan bersama-sama. Iman dengan keraguan-raguan tidak bisa berjalan bersama-sama. Waktu kita punya iman, kita tahu bahwa apapun yang terjadi, even if, apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan ikut serta. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu dia di dapur api yang menyala itu, dia bilang apa? Walaupun Tuhan tidak datang. Bukankah itu yang kita mau malam hari ini? Kita punya hati yang benar-benar haus dan lapar akan Tuhan. Kita punya iman yang begitu besar akan Tuhan. Dan kita mau berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku percaya bahwa jalanmu selalu tepat pada waktunya. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita ada di tempat ini ya saudara-saudara. Itu pasti saya percaya bahwa Tuhan yang gerakkan hati saudara. Hati yang benar-benar haus dan lapar akan Tuhan. Dimanapun kau berada, apapun situasi, apapun kondisimu, waktu hatimu haus, waktu hatimu mencari Tuhan, waktu hatimu benar-benar kepingin dekat dengan Tuhan, di situ kita akan mulai lihat Tuhan akan bekerja dengan caranya yang gak pernah kita pikirkan, gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar. Itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan dilayani oleh hambanya Pastor David Basuki. Sungguh luar biasa saudara-saudara, seorang yang sungguh saya suka saudara-saudara untuk mendengarkan firman-Nya. Saya sungguh diberkati oleh firman-Nya, dan tanpa memperpanjang dan memperlebat lagi saudara-saudara, kita persilakan hamba yang diurapi Tuhan, Pastor David Basuki. Silakan Pastor. Thank you Anthony. Shalom. Thank you buat Bu Jenny juga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, udah lama saya nggak ketemu kelompok ini ya. Apa kabar semuanya? Ya, luar biasa. Tadi banyak hal yang sudah dinyatakan oleh Anthony, jadi ada beberapa kebenaran. Ya, karena iman dengan ketakutan tidak mungkin jalan bersama, saudara. Saya setuju sekali. Ya, karena ketakutan itu percaya Tuhan yang salah. Halo, fear is belief the wrong God. Nah, saudara yang saya kasihi hari ini, saya akan berangkat dari sebuah tema yang Tuhan beri. Ya, Bu Jenny sempat bilang saya apakah bisa temanya kemarin tentang truth, kebenaran melawan fakta. Tapi kali ini saya akan keluar yang ini, saudara. Kalau Anda mau yang kebenaran lawan fakta, Anda bisa lihat YouTube-nya Revan. Nanti saya kirim ke Ibu Jenny. Ya, karena saudara yang saya kasihi, yang kita lihat sehari-hari, begitu Anda bangun tidur, Anda buka mata, itu fakta. Nah, tapi kebenaran itu ada di dalam Tuhan. Firman-Nya adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 bilang, aku adalah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Amin. Dan kebenaran ini adalah seorang pribadi namanya Yesus. Nah, tadi Anthony udah mention, saudara. Tuhan itu tidak ada batasnya. Amin. Saya juga setuju karena kasih Tuhan juga tidak ada batasnya. Cuman yang bisa jadi terbatas adalah Anda dan saya sendiri yang membatasi. Halo? Terlalu banyak understanding lama yang merusak mata lensa kita, saudara.
Ya, saya berdoa supaya semua saudara di sini bisa nangkep kebenaran ini lurus. Amin. Saya berdoa supaya Anda bisa semua nangkep ini lurus, saudara. Nah, Anda harus hidup terus di dalam kebenaran. Caranya, renungkan firman-Nya siang dan malam. Amin. Nah, seberapa banyak Anda baca firman atau seberapa banyak Anda baca WhatsApp? Halo. Jangan salahkan Tuhan kalau bacaan kita WhatsApp terus kita bingung terus. Ya. Saudara, sekarang situasinya udah carut marut, saudara. Memang iya, cuaca aja carut marut, saudara. Ya, 2 hari yang lalu kalau saya lihat Jakarta hujan, saudara. Itu banjir di daerah Bekasi dan di daerah Jakarta Barat, di Puri Indah itu sebagian banjir dan terjadi kemacetan yang sangat luar biasa, saudara. Saya dengar ada seorang ibu yang jemput anaknya sekolah, saudara. Biasanya dari sekolah ke rumahnya cuma 10 menit. Saudara, 10 menit ya, catat baik-baik. Tapi ternyata ibu ini nyampe rumah dalam waktu 12 jam. Halo, ini nggak main-main, saudara ya. 12 jam baru nyampe rumah, saudara. Jadi situasinya udah carut-marut, nggak karu-karuan. Tapi saya bilang, bersama Tuhan Anda tidak akan carut-marut. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara yang saya kasihi, saya nanti maksudnya kami nanti bulan Mei ada seminar besar ya di Jakarta, saudara. Ya, kalau bisa Anda yang bisa hadir atau mungkin saudara, family atau apapun, ya namanya When Heaven Invades, ketika surga menyerbu bumi. Ya, bayangin saudara kalau surga itu menyerbu bumi sesuai dengan doa kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau itu terjadi, bayangin. Disebutkan tadi tentang pendoa-pendoa yang bangkit dari menara-menara, saudara, kalau mereka terus fokus kepada kebenaran tentang doa Bapa kami ini, harusnya Indonesia nggak lama akan penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi semua terpulang kepada kita masing-masing. Apakah kita setuju dengan kebenaran ini? Ya, saya tadi kirim ke WA-nya Antoni, nggak tahu masih sama nggak ini? Apakah you terima, Antoni? Terima ya. Nah, apakah bisa diputerin sebentar? Itu filmnya yang di depan itu. Ya, yang YouTube-nya. Cuma 38 detik, saudara. Ini iklannya saya, iklannya kami, saudara. Nah, kita tunggu sebentar ya, saudara ya. Yang bisa ke Jakarta tentunya saya sangat undang. Ya. Nah, ini. Oke. Thank you, Anthony. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah tadi iklannya kami. Ya, nanti kalau ada kurang jelas bisa nanya kepada saya, nggak masalah.
Ya, tapi Anda di situ juga ada websitenya. Nah, saya masuk, saudara. Hari ini saya akan berbagi sebuah tema dengan judul From Identity atau dari identitas. Ingat, pada saat Anda percaya Tuhan dan menerima Dia, itu ayatnya udah ditaruh di poster tuh. Ya, di posternya acara ini, yaitu Anda langsung diberi kuasa menjadi anak Allah. Setuju, saudara? Bukan hak, saudara. Bukan sekedar hak menjadi anak Allah, tapi kuasa sebagai anak Allah. Jadi pada saat Anda dan saya percaya sama Tuhan, maka apa yang terjadi? Anda dan saya diberi kuasa menjadi anak Allah. Makanya ketika Yesus ditanya bagaimana kami harus berdoa, dia bilang, Bapa kami, bukan Tuhan kami. Amin. Berarti ini ya, Anda diajarin doa nyebut Tuhan itu bukan Tuhan lagi, saudara, tapi Bapa. Ada satu pemulihan hubungan yang luar biasa, saudara. Nah, identitas yang diberikan yang utama memang salah satunya adalah anak Allah ini. Ya, makanya saudara, kalau sampai ada apa-apa dengan Anda, itu yang bela itu Bapak Anda di surga, setuju ya? Setuju ada? Ya. Tapi begitu sering saudara di luar sana orang itu ada apa-apa nyalainnya Tuhan, betul ya? Ya, seringkali Tuhan itu dia jadiin kambing hitam, saudara. Padahal dia bukan kambing. Ya, saudara, saya harap saudara ya di dalam zaman ini ke depan Anda harus tahu banget apa Pak? Tuhan Anda itu seorang Bapak yang sangat mengasihi Anda, betul apa betul? Ya, nah, tapi banyak orang terus bilang, Pak, itu di perjanjian lama kok Tuhannya galak banget. Betul apa betul? Nah, saudara, saya pernah nanya sama seorang doktor perjanjian lama, saudara. PhD in Old Testament. Lulusan dari luar. Dia dosen di sekolah tinggi reform, saudara. Saya tanya, kenapa Tuhan di perjanjian lama kok galak banget? Dia bilang, Pak, sebenarnya Tuhannya itu sama. Setuju, Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Tapi yang dihadapi Tuhan di perjanjian lama itu ditujukan kepada salah satu bangsa, bukan salah satu, ditujukan kepada satu bangsa pilihan yang namanya Israel, betul? Yang adalah budak, diperbudak ratusan tahun, setuju? Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, ngomong sama budak tuh nggak gampang. Makanya mata ganti mata, gigi ganti gigi, betul Pak? Betul. Halo? Tapi bahasanya sebenarnya apa? Kasih, setuju ya? Ya. Nah, saudara, saya langsung masuk. Nah, ketika manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Allah, tapi kan ditipu sama iblis lewat ular, maka jatuhlah mereka. Dan ketika jatuh, maka Alkitab menulis Roma 3:23 berkata apa? Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Halo? Manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Ya. Yang hilang apa sih? Kemuliaannya Allah. Lah kalau hilang, harus kembaliin nggak? Halo? Kembaliin ya? Setuju ya? Amin? Ya. Kalau hilang harus balikin dong. Nah, makanya Yesus dikirim karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, maka Bapak mengirim anaknya, diberikannya anak yang tunggal supaya barang siapa percaya pada dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Setuju ya? Amin. Nah, maka sebelum Yesus naik di salib, dia ngajak murid-muridnya berdoa. Ini pada saat dia perjamuan terakhir, the last supper di kamar loteng. Yohanes 17 ayat 22 berkata apa? Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Aku telah, berarti sudah ya? Setuju ya?
Halo, aku telah berarti sudah memberikan kepada mereka kemuliaan, ya kan? Yang kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, ya. Kalau Anda dan saya, itu diberikan kemuliaan sama Tuhan, itu kita akan menjadi satu dengan Bapa. Amin. Ya, ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya, saudara. Ya, jadi kalau Anda percaya, Anda terima kembali kemuliaan itu. Ya toh ya, saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seringkali orang itu salah mengartikan kemuliaan itu apa. Mohon maaf ya, kemuliaan itu tidak ada kaitannya ya di dalam Alkitab ini. Kalau Anda lihat yang disebut dengan istilah atau terminologi atau pengertian kemuliaan itu tidak terkait dengan glamornya dunia. Ya. Jadi kemuliaan itu tidak terkait dengan apa yang Anda pakai. Setuju? Halo? Halo toh halo? Ya, perhatiin saudara. Tidak ada kaitannya. Tapi kemuliaan itu terkait dengan apa yang ada di dalam diri Anda. Bukan apa yang di luar. Tadi Antoni bilang Tuhan lihat hati, setuju. Makanya apa yang ada di dalam hati Anda, siapa yang ada di dalam hati Anda? Nah, saya kalau tanya, siapa yang ada di dalam hati Anda? Kita semua bilang, siapa namanya? Halo, Yesus, setuju ya? Ya, Yesus, betul ya? Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku sehingga mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Setuju? Ya. Nah, sekarang supaya lebih gampang. Satu hari, sampai dengan berikutnya saya bahas tentang apa arti kemuliaan Tuhan. Satu hari, saudara, ada seorang yang namanya Musa. Itu tiba-tiba nanya kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kiranya kemuliaan-Mu. Ya, saudara, tunjukkan kemuliaan-Mu. Nah, saya ambil dari Keluaran 33, 18 sampai 19. Anda kalau lihat Keluaran 33 ini sebenarnya ceritanya tentang Musa yang sebelumnya dia ada di atas di gunung, saudara, ngobrol sama Tuhan di atas sana. Ya kan, tiba-tiba Tuhan bilang, kamu turun deh sekarang lihat umatku itu. Ternyata mereka bikin lembu emas dan mereka nyembah lembu emas. Saudara bayangin. Ini keterlaluan. Setuju sama saya ya? Ya, keterlaluan ini, kelewatan. Mereka malah bilang kepada lembu emas ini, inilah Tuhan yang membawa kita keluar dari perbudakan Mesir. Saudara, ini kan gendeng banget, saudara, betul? Yang ngawurnya nggak kira-kira ini. Ya. Nah, pada saat itu terjadi diskusi antara Musa dengan Tuhan. Ada baca sendiri nanti malam ini, setuju ya? Sekitar Keluaran 32, 33 dan seterusnya sekitar segitu. Nah, tapi satu titik tiba-tiba Musa nanya ayat 18, lalu Musa berkata, aku mohon kepadamu, tunjukkanlah kemuliaan-Mu, show me your glory. Nah, saya ambil dari terjemahan yang namanya AYT, saudara. Ya, Alkitab yang terbuka. Ya, ini agak beda dengan TB karena ini lebih pas, saudara. Nah, ayat 19-nya, dia menjawab, aku akan membuat seluruh kebaikanku lewat di depan. Kalau bahasa Indonesia yang TB itu, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku. Nah, ini berisiko. Berisiko apa, saudara? Berisiko orang gemilang itu, bahasa Inggrisnya tuh glamor gitu loh. Makanya kadang-kadang terus berlomba kayak artis Hollywood. Kayak artis film. Ya. Saudara, sekali lagi saya ingetin, kemuliaan di Alkitab itu tidak ada kaitannya dengan apa yang
nempel di badan Anda. Mohon maaf nih. Halo? Ya. Nah, terus kaitannya apa, Pak? Ini loh. Kemuliaannya Tuhan bilang itu adalah I will show all of my goodness. Aku akan tunjukkan segenap seluruh kebaikannya Tuhan. Saya mau tanya, saudara mau nggak ngelihat kebaikannya Tuhan? Siapa yang mau? Amin. Saya doakan malam ini Anda akan ngalami. Apa aja, Pak? Kesembuhan. Apa aja? Damai sejahtera. Apa aja? Terobosan. Amin. Ya. Saudara, kalau keruwetan itu bukan kebaikan Tuhan, setuju ya? Ya, kebingungan juga bukan kebaikan Tuhan, betul ya? Amin. Nah, saudara, aku akan melewatkan segenap kebaikanku di depanmu. Dan aku akan menyerukan nama Tuhan di hadapanmu. Dan aku akan berbelas kasihan terhadap orang-orang yang kepadanya aku akan berbelas kasihan. Nanti PDF-nya akan saya kirim ke Bu Jenny, bisa dibagikan Bu ya nanti belakangan. Ya. Nah, dan aku akan berbelas kasihan terhadap orang-orang yang kepadanya aku akan berbelas kasihan, dan aku akan menyatakan kasih kepada siapapun yang kepadanya aku akan mengasihinya. Nah, saya mau tanya sekarang, saudara-saudari ada di sini itu karena Tuhan pilih, setuju ya? Tuhan milih Anda itu bukan karena lihat Anda dilahirkan di mana, setuju? Enggak peduli saudara lahirnya di mana. Ya toh ya? Ya, kita sering kadang-kadang dengar ada bayi yang terpaksa lahir di becak, betul ya? Ya. Apakah terus bilang aku nggak seneng sama yang lahirnya di becak, aku maunya yang lahirnya di yang keren tempatnya, yang VVIP? No way, saudara. Halo. Ya, Tuhan pilih kita itu karena Dia mengasihi kita tadi loh. Antoni tadi ngomong agape, saudara. Aduh. Ya kan. Nah, sekali lagi kami akan doa supaya Anda juga mengalami agape-nya Tuhan malam ini. Halo. Makanya saudara, makanya Daud itu bilang satu hal aja yang aku minta apa? Duduk di hadapan hadiratmu. Amin. Memandang keindahan wajahmu, Mazmur 27. Itu ayatnya ada. Saudara, semua yang saya ngomong itu ada ayatnya. Jadi bukan halu. Apaan sih Pak? Halusinasi. Ya. Nah, saudara yang saya kasihi, nah, Tuhan bilang aku akan melewatkan segenap kebaikanku. Oh my goodness, saudara bisa lihat. Yang kedua Tuhan bilang, dan akan menyerukan nama-nama Tuhan di hadapanmu. Zaman perjanjian lama, nama Tuhan disebut dengan bermacam-macam, El Shaddai. Setuju ya? Ya, Allah yang Maha Kuasa. Saudara percaya Allah Maha Kuasa? Amin. Kuasanya akan cukup untuk membereskan persoalan Anda. Ya, saya lihat Ibu Kuiwa, betul ya Bu ya, namanya ya. Ya, apapun yang Anda doakan Bu, Anda lihat aja. Percaya dan itu akan terjadi. Amin. Doa Ibu untuk keluarga juga Tuhan akan jawab. Untuk pemulihan juga akan Tuhan akan jawab. Ya. Nah, sekarang nama Tuhan ada El Shaddai, ada Jehovah Jireh. Betul ya? Jehovah Jireh itu artinya Allah yang mencukupi, Tuhan yang menyediakan. Jehovah Rafa atau Rofeka adalah Allah yang penyembuh. Jehovah Nisi adalah Allah panji-panjiku. Ya, Jehovah Rohi atau Rohai itu adalah Allah gembalaku. Dan seterusnya dan seterusnya. Nggak pernah ada di Alkitab Yehova galak, setuju ya? Halo. Ayo tunjukin sama saya kalau ada ayatnya Yehova galak. Ya, Yehova sensi, ada nggak? Sensitif. Ya. Apalagi kalau lebih kasar lagi, saudara. Yehova yang mintain duit terus. Ada nggak?
Halo, ada nggak? Saya tuh sedih, saudara. Kalau lihat ada yang berani nekat ngomong sembarangan, saudara. Tunjukin ayatnya, saudara. Bahwasanya Anda dan saya diberkati sampai hari ini kita bisa bernafas gratis itu anugerah. Setuju ya? Ya. Zaman adanya COVID, saudara, itu oksigen itu mahalnya bukan main. Benar ya? Tuhan nggak pernah nagih Anda, saudara. Kita di hidung kita tuh nggak ada meteran gas, saudara. Betul ya? Halo? Betul, Pak ya? Nggak ada, saudara, meteran gas. Ya. Kalau Anda punya listrik, saudara nggak bayar, listriknya bisa mati dengan sendirinya. Setuju ya? Tapi Anda gasnya nggak bayar sama Tuhan, apakah terus gasnya mati, saudara? Kalau gasnya mati, ya. Rusak yang ada, saudara. Jadi saya minta hari ini semua wajahnya harus gembira, betul ya? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin. Amin. Ya, nah, saudara, jadi kemuliaan itu di perjanjian lama ketika Musa minta ditunjukkan itu yang ditunjukkan adalah segenap kebaikan Tuhan. Dan yang bukan nama-nama Tuhan, nama-nama yang luar biasa, nama-nama yang ajaib. Nah, sekarang saya tadi nanya lagi kan, Tuhan ada di mana? Tuhan Yesus ada di sini, hati saya. Betul ya? Amin. Nah, Kolose 1 ayat 27 berkata apa? Allah ingin menyatakan kepada mereka betapa kaya rahasia yang mulia ini di antara bangsa-bangsa lain. Bahwa Kristus ada di dalam kamu, yaitu pengharapan dari kemuliaan. Siapa yang percaya bahwa Kristus ada di dalam saya? Ayo angkat tangannya. Ya. Christ in you is the hope of glory. Amin. Kristus yang ada di dalam Anda dan saya itu adalah pengharapan kemuliaan. Buat siapa? Buat orang yang ketemu Anda. Nah, saya sekarang mau balik lagi. Allah itu roh. Setuju? Halo? Roh itu ada tampangnya nggak, saudara? Nggak ada ya? Nggak bisa dilihat, betul ya? Nah, Alkitab bilang di Kejadian 1, diciptakannya Adam dan Hawa, manusia segambar serupa dengan Allah. Betul ya? Jadi kalau orang luar pengen lihat Tuhan itu siapa, Tuhan kita ya, itu sebenarnya lihat kita mereka akan tahu, oh Tuhannya kayak gitu toh. Setuju? Apa sih? Tuhannya itu penuh kebaikan. Amin. Tuhannya itu penuh keajaiban. Amin. Tuhannya itu penuh dengan segala hal yang luar biasa. Amin. Yang supernatural. Amin. Ya. Nah, cuman yang saya heran kadang-kadang kalau orang Kristen lihat zaman kayak gini jangan ikutan bingung, saudara. Halo. Faktanya memang bingung, Pak, Bu, betul. Tapi kebenarannya rancangan Tuhan atas Anda dan saya itu rancangan yang ajaib dan mulia. Amin. Saudara yang saya kasihi, ya. Nah, sekarang saya lanjut. Waktu Yesus datang ke bumi, dia mulai pelayanannya dan dia mulai khotbah panjang. Matius 5 ayat 14 nulis, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Setuju? Saudara, ayo nunjuk, kamu adalah terang dunia. Siapa? Semua yang saya tunjuk. Kalau Anda nunjuk juga Anda nunjuk saya, nunjuk teman-teman yang lain. Betul ya? Kamu adalah terang dunia. Jadi Anda menerangi dunia. Kota yang di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Ingat, terang pasti mengusir kegelapan. Setuju? Ya. Jadi dimanapun Anda terang, yaitu harusnya tidak ada setan. Setuju ya? Ya jangan malah nyariin setannya ada di mana. Saudara ngapain dicariin?
Ya, mohon maaf nih. Ya, jadi nanti ibu-ibu di sini banyak ibu-ibu ya. Kayaknya banyak ibu-ibu ya Bu Jenny ya. Ya kalau ke pasar ada yang kesurupan jangan nyariin orang lain saudara. Ya kan, jangan nyariin pendetanya. Kasihan Pak Pendeta juga sibuk. Ya kan, kesurupan diapain? Doain, amin. Ya kan. Lupa nanti kalau dia nyerang balik, lawang terang di dalam Anda jauh lebih besar kok. Halo. Ya. Pernah ikut doa ngusir setan nggak saudara? Pernah ya? Puji Tuhan. Yang belum pernah daftar sama Bu Jenny tuh. Jadi nanti kalau ada pelepasan bisa diajak. Serem loh Pak. Bapak ini nakut-nakutin. Takut itu kan karena percaya Tuhan yang salah. Halo. Ya. Kalau pintunya gerak sendiri, ya diusir lah saudara. Berapa tahun yang lalu saya pernah, udah cukup lama sih, diminta pelayanan di satu kota kecil saudara. Ya, di kota itu ya dia penghasil dari gini-gini. Kota itu terkenal dengan kerajinan dari kayu-kayu lah. Ya, saya dinepin satu hotel gede, kamarnya gede, tapi karena dia tuh memang penghasil kerajinan kayu, jadi perabotannya di dalam hotel tuh kayu-kayu gede-gede itu saudara. Nah, tiba-tiba malam-malam saudara, saya mau tidur karena ya namanya pelayanan minggu kalau di daerah kota-kota kecil itu nggak kayak di Jakarta saudara. Kita jam 8 itu udah termasuk pagi ya Bapak Ibu. Surabaya mungkin enggak kali, lebih pagi lagi ya Surabaya ya. Ini lebih pagi banget saudara, jam 6 kebaktiannya. Ya kan? Nah, setengah 10 jam 10 saya mau tidur saudara. Tiba-tiba di atas kamar saya tuh ada bunyian. Itu kasur, meja, segala itu ranjang maksudnya ya, itu digeret-geret gerak-gerak. Saya pikir ini jam tengah segini siapa yang pindahan sih? Ya kan. Baru saya mau angkat telepon, mau komplain sama resepsionis, tolong dong yang di atas ini, ya jangan pindah-pindahin perabotan, ya. Karena dari kayu itu kan biasanya berat ya saudara, betul ya. Habis itu AC kamar saya bunyi saudara, bersiul. Wah saat itu saya tahu nih, kurang ajar nih, ada yang ngajak guyon. Ya, akhirnya saya doa dan istri udah beres, singkat cerita tidur. Besok pelayanan dari pagi sampai siang atau siang diajak makan siang. Nah, keluarga yang undang kami itu adik-adiknya yang muda-muda tuh dengan polos tapi campur iseng nanya, ya Om bisa tidur nggak semalam? Saya terus ngomong, maksud lu? Saya bilang, ya kan. Mereka cekikikan, saudara. Kurang ajar nih, gue dikerjain memang nih. Ya kan, ternyata, ya kan di tempat itu pernah terjadi sesuatu gitu loh. Nah, terus gimana? Ya nggak ada masalah lah, terang usir kegelapan, setuju ya? Jadi nanti Anda kalau nginep hotel terjadi sesuatu, jangan pindah-pindah kamar hotel terus. Halo, ya bener ya, Anda angguk-angguk berarti iya loh ya saudara. Ya. Nah, Matius 5 ayat 16, 15, orang-orang juga tidak menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki pelita, dan ia menerangi semua yang ada di dalam rumah. Ayat 16, biarlah terangmu juga bercahaya dengan cara yang sama supaya mereka dapat melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Lihat saudara, biarlah terangmu bercahaya dengan cara yang sama supaya mereka dapat melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Kenapa perbuatan saudara baik? Karena Allah yang baik ada di dalam hati kita. Setuju? Ya. Dan dengan demikian akan memuliakan Bapamu yang di surga. Setuju?
Tadi Antoni sempat nyebut Sadrah Mesa Abednego, saudara. Ketika Tuhan tolong dia dan Tuhan pasti tolong dia, maka semua orang apa? Menghormati, memuliakan Bapa atau Tuhannya Sadrah Mesa Abednego. Setuju? Setuju? Nah, sekarang saya bilang, beberapa tahun yang lalu, udah cukup lama dan ada beberapa kali Indonesia dinubuatkan oleh banyak hamba Tuhan yang berkata Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Siapa yang setuju dengan itu? Ya. Nah, saudara, saya ajak lihat ayat ini sekarang. Ini ayat penutup. Habakuk 2 ayat 14. Ya, firman Tuhan berkata, Habakuk 2 14, sebab bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi lautan. Bumi ini akan dipenuhi dengan pengetahuan. Pengetahuan itu apa sih? Pengalaman, saudara. Orang akan mengalami tentang kemuliaan Tuhan. Tentang apa? Tentang segala kebaikannya. Amin. Tidak peduli siapapun dia. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Kalau Anda dan saya tidak memancarkan kemuliaan Tuhan itu. Halo? Bagaimana ini bisa terjadi kalau Anda dan saya tidak memancarkan kemuliaan Tuhan itu? Ingat baik-baik, pada saat Anda memancarkan kemuliaan Tuhan, maka orang di sekitar Anda akan merasakan apa kebaikan Tuhan itu. Amin. Saya berdoa supaya setiap Anda bisa mengerti kebenaran ini. Dan setelah itu menghidupinya. Ya. Sekali lagi, menghidupinya. Karena Tuhan sedang beracara dengan Anda. Anda dipilih. Yohanes 15:16 berkata apa? Anda dipilih. Sebab bukan kamu pilih aku, tapi aku memilih kamu. Serta menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan supaya apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Setuju? Saudara, saya berdoa supaya Anda ngalamin ini. Ya. Buah apa? Buah dari segala sesuatu yang ada di dalam diri Anda. Di dalam diri saudara-saudara sekalian, di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa, saudara, supaya Anda mengalami ini. Terobosan demi terobosan demi terobosan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dari mulai hari ini ke depan. Percaya. Percaya, Bapak. Tuhan yang baik itu ada di dalam diri Anda. Dan dia akan menyatakan segala kebaikannya. Amin. Saudara, tolong renungkan ini terus. Jangan renungi yang lain-lain. Ya. Nah, sekarang kita akan berdoa dan ada beberapa orang yang saya ditaruh Tuhan untuk berdoa. Siapkan hati Anda, Bapak kami bersyukur. Saya merasa buat Antoni, Tuhan akan expanding Anda. Saya tahu engkau sudah berbuat banyak, tapi Tuhan akan ekspansikan Anda untuk memuridkan lebih banyak orang lagi. You will disciple more. Bahkan dimanapun engkau berada, air hidupnya dalam dirimu itu tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Jadi jangan pernah takut. Aku tidak akan meninggalkanmu. Percayalah. Bahkan gunung yang ada di depanmu dalam kerja atau bisnismu, engkau akan loncatin itu.
Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Terus pegang setiap kebenarannya. Terus salurkan terus kebenaran itu. Maka kau akan lihat glory itu glory adalah bagian. I release, Lord. Memang ada challenge yang sedang kau hadapi, tantangan, tapi Tuhan yang memegangmu. Saya cuma terbayang seperti Goliat yang menantang engkau, tapi engkau punya hati seperti Daud. Dan engkau akan lihat kemuliaan Tuhan itu nyata lewat hidupmu. Akan sangat nyata. Just do it. Terima kasih Tuhan. I release that anointing, Lord, in Jesus' name. Bu Jenny, Tuhan bilang, memang kau berjalan maju. Seringkali engkau menabur air mata. Tapi waktunya akan tiba, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Terus sembah aku, maka kau akan lihat kemuliaan itu nyata buat diri hidupmu dan keluargamu. Yes, saya dengar satu kata revival. Engkau akan lihat revival dalam keluarga besar. You will see revival. Dan kasih Tuhan itu akan sangat tangible. Sangat bisa dijamah, dirasakan. Just do it. Makasih Tuhan. Makasih Bapak. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Roh Kudus. Buat yang namanya Christine, Tuhan bilang do not fear, jangan takut. Jangan lihat masa lalumu. Jangan terlalu kebayang dengan masa lalu. Ingat, masa depanmu bukan ada di yang lalu, tapi di depan. Yes, Tuhan bilang, the Lord is my shepherd. Aku adalah gembalamu. Mazmur 23 itu bagianmu. Perkatakan itu. Kau akan lihat. Kasih Tuhan yang nyata itu tidak akan pernah berhenti. Amin. Tidak akan pernah berhenti. Sembah dia terus. Dan kau akan lihat kemuliaannya nyata. Buat Bu Aling, saya lihat banyak kesaksian saya lihat dalam hidupmu. Terus bersaksi, Bu. Banyak orang sekitarmu perlu kesaksian. Dan jangan takut untuk mengeluarkan tanganmu untuk mendoakan mereka. Jangan pernah takut. Karena aku Tuhan Allahmu yang memilihmu. Makasih Tuhan. Orang Santa kayak. Juga lihat yang sebelahnya Anthony itu anak tadi ya. Saya lihat jadi seer ya dia. Dia akan mengerti mengenal Tuhan. Ada vision yang akan datang kepada dia. Tuhan, aku berdoa buat anak kecil ini, Tuhan. Dia adalah penyembahmu di dalam nama Kristus. Ya Tuhan bilang dia akan ahead di atas teman-temannya. Ya, kemampuannya akan lebih. Tapi juga dia punya hati untuk ngajarin temannya. Dia selalu cerita tentang kebaikan Tuhan di dalam. Dia akan banyak bersaksi buat teman-temannya. Saya nggak tahu ini make sense atau enggak. But I feel very strong about this. Di dalam nama Kristus saya rilis. Namanya siapa tuh? Rania. Rania. Wow. I release blessing to Rania.
kamu tuh memang gini, saya merasa nggak tahu tiba-tiba kok saya kerasa she is a queen, ratu kamu. Makasih Tuhan, makasih. Buat Bu Alina, Tuhan bilang, bersukacita terus Bu. Apapun yang sedang Anda hadapi, rejoice. Karena kau akan lihat kemuliaan Tuhan itu nyata. Ya, jangan berhenti untuk bersukacita. Nah, terima kasih buat Bu Sri. Breakthrough yang saya dapat. Kau akan mengalami terobosan. Ya, jangan takut. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Oke. Tuhan terima kasih Engkau terus bekerja buat kelompok ini Tuhan. Ya. Kelompok yang luar biasa ini satu persatu Engkau akan lawat semua Tuhan. Engkau akan lawat semua. Makasih Tuhan. Engkau berkati. Buat Pak Dodi, kesetiaanmu ikut Tuhan. Engkau akan menuai nanti satu hari yang luar biasa. Jangan berhenti. Amin. Apapun yang sedang kau doakan buat keluargamu, itu akan terjadi. Juga berdoa buat Bu Andriani, Tuhan akan ngajar Ibu lebih banyak lagi. Bahkan lewat mimpi dia akan bicara. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Tuhan terima kasih buat semua hamba-Mu tahu. Engkau akan melawat malam ini kepada setiap anak-anak-Mu di sini Tuhan. Satu persatu. Roh Kudus, kami lepaskan pengurapan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Pelipat gandaan akan dialami beberapa orang di tempat ini. Apa yang sedang kau hadapi, Tuhan akan lipat gandakan. Tanggal kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu atas tempat keluarga di tempat ini semua Tuhan. Satu persatu seperti di surga. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory to glory. We release blessing over blessing. Haleluya. Impossible is nothing. Haleluya. Amin. Dan amin. Saya kembaliin. Makasih banyak Pastor David Basuki buat firman yang luar biasa. Sama-sama. Thank you buat doanya. Baik saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, ya ayo kita sama-sama saudara-saudara kita di sini sama-sama belajar saudara-saudara untuk semakin mengerti apa isi hati Tuhan. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan tetap setia, kita sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengetahui apa isi hati Tuhan. Dan biarlah saudara-saudara Tuhan mulai berbicara pada setiap pribadi malam hari ini. Dan saya percaya saudara, Tuhan gak cuma berdiri di tempat, berbicara di tempat ini aja saudara-saudara. Tetapi dalam setiap kehidupan kita pun, waktu kita membuka telinga kita lebar-lebar, kita melihat dan membuka mata kita besar-besar, saudara-saudara kita dapat melihat Tuhan itu berbicara di sebelah kita, di lingkungan kita, dari hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan itu berbicara. Cuman kita aja yang saudara-saudara yang kadang-kadang kita tutup mata. Kita mau Tuhan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau, bukan apa yang Dia mau. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tetap setia, tetap mencari wajah Tuhan, tetap haus dan lapar akan Tuhan. Dimanapun kita berada, biarlah Tuhan selalu menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Haleluya saudara-saudara.
Kita akan tutup ibadah malam hari ini, minggu depan di jam yang sama, di link yang sama saudara-saudara. Kita akan sama-sama kembali berkumpul untuk memuji Tuhan bersama-sama. Bu Jenny, ada informasi lain? Iya, Shalom, terima kasih Pastor David, Pastor David Basuki. Saudara-saudara, yuk nanti tanggal 22, 24 Mei, mungkin saudara-saudara yang mau daftar, saudara bisa daftar di nomor saya juga. Saya akan bantu untuk mendaftarkan ya. Acaranya luar biasa bagus, saudara. Itu hamba Tuhannya luar biasa, diurapi Tuhan juga luar biasa semua. Yuk kita sama-sama, saya juga datang nanti ke sana tanggal 22 sampai 24 itu nanti. Yang bagi yang baru, yang mungkin nggak tahu nomor telepon saya, bisa lihat di flyer itu ya, undangan Menara Doa Hak Worship ya. Mungkin bisa kirim sapa di adminnya supaya saya juga bisa membalas, atau nanti kalau Pak David memberikan sesuatu rangkuman apa, nanti saya bisa kirimkan. Selamat datang bagi yang baru, selamat bergabung dengan sampai Kamis depan juga pada jam yang sama, link yang sama juga ya. Dan tadi itu kebetulan Pak Antoni juga sedang mendapatkan sesuatu dari Roh Kudus mereka dan berprofetik ya, akan ada kebangkitan para pendoa-pendoa yang bukan cuma 1-2 jam aja, tetapi 24 jam. Kalau cerita kebangkitan berarti sebelumnya tuh nggak bangkit, ya saudara ya. Nah, kok pas 2 hari yang lalu saya tuh ketika bangun tidur itu benar-benar saya mendengar seperti kalimat cinta kuat seperti maut. Nah, cinta kuat seperti maut. Jujur sih, ketika saya mendengar kata maut, wow, kayak ini kematian. Apa saya mau dipanggil ini ceritanya gitu. Dan kan banyak hamba Tuhan yang bercanda tuh, kalau dipanggil Tuhan pura-pura budek aja, nggak usah didengerin gitu, nggak usah disautin. Jadi saya juga pura-pura budek, saudara. Jadi saya pura-pura nggak tahu dah, mungkin ini halusinasi atau gimana gitu. Saya boleh kerja lainnya lagi, cari kesibukan. Dan itu tapi terulang lagi, cinta kuat seperti maut, sampai akhirnya oke, saya cari di Google. Ada nggak di Alkitab? Ya, itu kadang-kadang kan ngeblank gitu ya. Jadi saya cari di Google dan ternyata ada, saudara. Saudara kan pasti tahu ya kalau biasa baca Alkitab itu di dalam Kidung Agung 8 ya. Nah, coba nanti saudara cari ya. Cinta kuat seperti maut. Nah, kemudian jadi mungkin saya tadi itu mulai merangkum, iya Pak Antoni kan bilang berarti hari-hari ini Tuhan memang sedang menggalakkan para pendoa yang bukan 1-2 jam, 24 jam. Yaitu kemana aja saudara. Pokoknya ada kebangunan roh ini ya tuh nantinya. Kita perlu berdoa untuk 24 jam ini. Karena saya terakhir ini memang saya mengalami kerinduan doa itu sampai tidur bangun doa lagi, tidur bangun doa lagi. Itu saya mengikuti doa di Azusa Street ya, gabung dari gereja saya itu. Nah, saya alami 3 hari berturut-turut itu sampai tidur saya tuh yang nggak capek ya nggak apa-apa gitu. Siang ketiduran bentar, bangun lagi, nyambung lagi. 3 hari berturut-turut itu terus doa seperti itu. Nah, saya percaya saudara pun pasti akan mengalami hal-hal seperti itu. Kenapa tadi kemarin itu 2 hari yang lalu Tuhan itu menyatakan cinta kuat seperti maut. Lalu saya baca, itu saya renungkan bahwa hari-hari ini memang sepertinya ada sesuatu yang maut itu akan menguasai anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan baik, makanya Tuhan memberikan kebangkitan lebih dahulu bagi anak-anak Tuhan, khususnya para pendoa-pendoa. Ya, maut itu bisa berbicara jasmani, tapi bisa bicara dengan rohani. Ketika rohani kita mati, mungkin kita pelayanan, tetapi kita ini mati dan pikiran kita bukan pelayanan. Mungkin kita fokus duit, fokus di kegiatan-kegiatan yang tidak menunjang iman kita bangkit, saudara. Nah, di sini saya mengucap syukur malam hari ini saya mendapatkan sesuatu jawaban. Kebangkitan bagi pendoa-pendoa, bukan hanya bagi saya aja,
bukan hanya bagi Pak Antoni saja, tapi bagi semuanya. Kita meresponi, saya percaya kebangkitan itu akan terjadi luar biasa bagi kita semua. Terima kasih Pak Antoni, kami persilakan kembali. Oke, baik saudara-saudara, kita akan tutup ibadah menara doa. Oke, baik, kita akan tutup doa hari ini saudara-saudara. Kita akan tutup dengan doa dan Pastor David boleh tutup dengan doa berkat di akhir. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kalau Engkau boleh berkati kami, Engkau boleh berikan firman-Mu bagi setiap kami, isi hati-Mu Engkau curahkan bagi setiap kami bersyukur. Biarlah Engkau terus Tuhan yang pakai setiap kehidupan kami dimanapun kami berada, dimana Engkau tempatkan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah akan menggunakan kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan, sebagai terang-Mu di mana kami ada di dalam tengah-tengah kegelapan dunia yang semakin kelam. Kami percaya Tuhan Engkau terus Tuhan yang pakai setiap kehidupan kami, dan biarlah Tuhan Engkau bangkitkan Tuhan roh-roh yang ada di dalam kami yang sudah lama tertidur, yang sudah lama suam-suam kuku, kembali berapi-api di dalam nama Yesus, kembali bangkit di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, banyak orang di luar sana akan diberkati oleh kehidupan kami, banyak orang di luar sana akan diberkati oleh pelayanan kami, banyak orang di luar sana akan diberkati oleh perkataan kami, bukan hanya sekedar di dalam gereja Tuhan, tetapi kami akan mulai keluar menjadi berkat, menjadi dampak, dan kami pun akan memberikan terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang sangat gelap ini. Kami bersyukur juga Tuhan untuk Pastor David Basuki Tuhan yang sudah Engkau utus di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau terus Tuhan yang pakai hamba-Mu ini urapi terus Tuhan. Dan setiap plan yang dia sudah ada Tuhan Yesus untuk memperlebar kerajaan-Mu, setiap event yang sudah dibikin Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan sendiri yang memberkati, Engkau Tuhan yang ikut serta. Biarlah malaikat-Mu Tuhan Yesus menjagai setiap keluar masuknya, menjagai keluarganya, menjagai setiap pelayanannya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang urapi, dan api urapan Roh Kudus itu semakin besar. Dan kami percaya Tuhan, hikmat-Mu pun semakin besar bagi dia. Dan biarlah Tuhan, dimanapun Tuhan hamba-Mu ini melayani, banyak jiwa-jiwa percaya, banyak jiwa-jiwa diubahkan, banyak jiwa-jiwa mulai berapi-api lagi kembali ke dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang angkat hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan Yesus ke next level yang berikutnya. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang beracara dan terpancar dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kalau sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari saudara, kita buka hati kita. Biar damai sejahtera Bapa yang melebihi segala akal, segala kasih yang kekal, dan berkat yang terus melimpah dari Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh-Mu yang kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Thank you. Thank you Antoni, thank you Bukini. Pastor David. Thank you semuanya. God bless. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa Kamis depan ya. Sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat di dalam Tuhan. God bless all. Amin. Memberkati Pak Antoni.